Oke, walaupun tadi ada perbedaan jawaban antara B, kemudian ada jawaban E juga gitu ya. Oke, begini Bunda. Jadi di dalam soal itu kan pasti ada clue-nya begitu ya. Pembukaan masih 8 cm. Seorang perempuan infarto kala satu fase aktif mengalami pecah ketuban secara spontan pada pembukaan 8 cm. Berarti ini bukan KPD. Ketuban pecah dini. Jadi ketuban pecah dini adalah ketuban yang pecah sebelum proses persalinan atau masih pada fase laten kurang dari 3 cm. Kalau di dalam persalinan ini sudah masuk fase aktif dilatasi maksimal. Begitu ya Bunda ya. Tetapi pada saat pecahnya ketuban, tiba-tiba ibu mengalami sesak nafas, wajah kebiruan, tekanan darah menurun drastis, nadi kecil dan cepat, kemudian terjadi gangguan pernafasan yang akut dan terjadi shock. Oke, yang ditanyakan adalah apakah kemungkinan diagnosa pada kasus di atas gitu. Berarti kalau KPD tadi kita sudah silang. Yang tadi ada menjawab ruptur uteri. Nah, biasanya Bunda, kalau ruptur uteri itu pasti ada clue-nya, adanya lingkaran Bendel. Jadi kalau sudah ada katanya lingkaran Bendel, kemudian ditanyakan diagnosanya, itu sudah pasti ruptur uteri Bunda. Entah itu ruptur uteri imminens atau ruptur uteri komplit gitu ya Bunda ya. Tapi sudah ada lingkaran Bendel, itu salah satu ciri khas daripada ruptur uteri. Jadi bukan ruptur uteri gitu ya Bunda. Kemudian shock obstetri tadi sudah di awal di nomor 3 kita sebutkan shock obstetri itu apa saja. Ada hipovolemik apa segala macam. Ya, ini yang ditanya adalah diagnosa, bukan diagnosa potensialnya begitu. Kemudian penyakit jantung tidak ada sama sekali yang menyebutkan bahwa ibu itu menderita penyakit jantung gitu ya. Karena di sini pecahnya ketuban secara tiba-tiba, tetapi ibu langsung mengalami sesak nafas. Nah, jadi jawabannya adalah emboli air ketuban. Nah, balik lagi Bunda, kalau yang kita sebut dengan emboli itu adalah penyumbatan. Kemudian kalau kita berbicara emboli air ketuban itu berarti ketika air ketuban itu pecah dan masuk dan bercampur ke dalam sistem peredaran darah ibu. Kondisi ini sering terjadi secara tiba-tiba dan memang tidak bisa diprediksi ya Bunda ya. Dan biasanya juga sangat jarang terjadi selama melahirkan. Makanya cukup sulit untuk mengidentifikasi faktor resiko emboli kok bisa terjadi begitu ya Bunda ya. Tetapi dari segi faktor atau resiko emboli itu pasti ada, contoh misalnya disebabkan karena usia yang tua pada saat hamil, ada permasalahan pada plasenta, ada terjadinya preeklamsi, begitu ya Bunda ya. Jadi ada juga disebabkan karena polihidramnion, itu salah satu faktor-faktor pencetus, tetapi tidak memungkinkan karena terjadi polihidramnion pasti terjadi emboli air ketuban. Tidak seperti itu ya Bunda. Maka memang yang namanya emboli air ketuban ini tidak bisa kita prediksi. Gitu ya Bunda ya. Jadi ini sudah apa namanya? Ini sudah termasuk kasus-kasus gawat darurat karena memang tidak bisa sulit untuk kita cegah dan bisa sangat menimbulkan komplikasi yang berbahaya pada ibu ya. Salah satunya adalah bisa menyebabkan kematian segera pada ibu dalam hitungan menit. Jadi emboli ini sangat-sangat fatal sekali. Begitu ya Bunda ya. Jadi jawabannya adalah emboli air ketuban.